Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Saputra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal merupakan salah satu jenis dari pompa dinamik, di mana menggunakan impeller yang berputar dengan mengubah energi mekanis menjadi tekanan ataupun kecepatan yang akan memindahkan zat cair atau fluida cair dari satu titik ke titik yang lainnya menggunakan tekanan sesuai yang diinginkan. Jadi pompa sentrifugal ini merupakan jenis mesin pompa kinetis yang merubah energi mekanis menjadi energi fluida menggunakan gaya sentrifugal. Nah, adapun prinsip kerjanya, pompa ini menggunakan motor. Nah, selanjutnya daya motor ini akan diteruskan kepada poros pompa yang berfungsi memutarkan impeller yang terpasang pada poros pompa tersebut. Selanjutnya, fluida cair akan ikut bergerak atau akan berputar karena ada dorongan dari sudu-sudu. Nah, akibat dari hal itu maka akan timbul gaya sentrifugal, sehingga zat cair akan ikut atau zat cair akan mengalir dari tengah akan keluar melalui celah-celah di antara sudu-sudu dan akan meninggalkan impeller dengan kecepatan yang tinggi. Setelah itu, fluida akan keluar melalui saluran yang penampangnya akan semakin membesar. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari pompa ini biasanya memiliki head total yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada klasifikasi pompa sentrifugal. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan aliran pompa. Yang pertama ada aliran pompa aksial, yaitu di mana jenis pompa ini didesain sedemikian rupa sehingga zat cair yang keluar dari impeller maka akan tegak lurus terhadap poros pompa atau arah aksial. Yang kedua ada aliran pompa radial, yaitu di mana jenis pompa ini ketika fluida cair keluar dari impeller maka akan bergerak sepanjang permukaan silinder atau arah radial. Dan yang terakhir ada aliran pompa campuran, di mana jenis pompa ini ketika fluida akan keluar dari impeller maka akan bergerak sepanjang permukaan kerucut atau miring, sehingga komponen kecepatannya akan berarah radial dan aksial. Yang kedua itu berdasarkan impellernya. Yang pertama ada closed impeller, yaitu di mana pompa ini memiliki bentuk sudu-sudunya yang tertutup oleh dua buah dinding. Nah, jenis pompa ini digunakan biasanya untuk zat cair yang bersih dan memiliki sedikit kandungan kotoran. Yang kedua ada open impeller. Ini pompa ini berfungsi atau memiliki impeller yang terbuka, tidak tertutup di bagian sisi depannya maupun di belakangnya. Namun di bagian belakangnya ini disisakan dinding sedikit saja yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dari impellernya. Nah, biasanya pompa ini digunakan untuk jenis zat cair yang mengandung banyak kotoran. Dan yang terakhir ada semi open impeller, di mana jenis pompa ini di sisi depannya atau di sisi masuknya ini terbuka dan di sisi belakangnya ini tertutup. Nah, biasanya jenis pompa ini digunakan untuk jenis zat cair yang memiliki kandungan pasir atau memiliki zat cair yang memiliki kandungan keausan. Nah, adapun bagian-bagian dari pompa sentrifugal ini, yang pertama ada casing. Casing ini berfungsi untuk sebagai rumah dari pompa atau melindungi impeller dan didesain untuk mengelilingi impeller pompa. Yang kedua ada impeller.
Impeller ini berfungsi atau bekerja yang berputar di dalam pompa seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu ada poros. Poros ini berfungsi untuk mentransmisikan energi gerak dari sumber gerak, biasanya dari motor listrik menuju ke pompa. Selanjutnya ada bearing. Nah, bearing ini berfungsi untuk menahan gerakan rotor terhadap menahan gerakan rotor relatif terhadap stator agar berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ada seal. Seal ini merupakan sistem packing pada pompa sentrifugal. Itu berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida cair atau zat cair. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pompa sentrifugal. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.